Pekornas, kembali lagi di podcast Pendidikan Ekonomi. The more you know, the more you grow. Kali ini kita berada di segmen Polemik, Podcast Lens of Economic bersama aku Zahra Maharani, mahasiswi Pendidikan Ekonomi tahun masuk 2023. Gimana nih Pekornas, udah pada nonton belum episode-episode podcast sebelumnya yang seru dan keren banget pastinya? Nah, kali ini aku gak mau kalah seru nih, karena kita bakal kedatangan guest star yang keren. Siapa sih guest star kita kali ini? Pada kepo gak sih Pekornas? Daripada kepo nih, langsung aja kita sapa. Halo Bapak, selamat datang. Halo Zahra ya? Iya Pak. Ya, selamat datang. Guest star kita kali ini yaitu Bapak Dr. Rino, SPD MPD MM, salah satu dosen pendidikan ekonomi, konsentrasi tata niaga. Oke Bapak, boleh dong Pak disapa dulu para Pekornasnya. Halo, selamat siang para Pekornas. Ya, selamat mengikuti sesi wawancara saya. Mudah-mudahan wawancara ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semuanya. Oke? Oke Pak, nih Pak, daripada berlama-lama nih Pak, boleh dong Zara tanya-tanya sama Bapak nih. Boleh dong Pak cerita tentang pendidikan Bapak, perjalanan pendidikan Bapak sampai sekarang menjadi dosen di FEB, terkhusus di pendidikan ekonomi ini Pak. Perjalanannya dari SD, TK, atau dari PAUD? Boleh Pak, boleh. Ya, kita perjalanannya dari ini aja, dari SMA aja. Iya, boleh Pak. Ya. Baik, terima kasih Zahra dan para Pekornas. Perjalanan pendidikan saya termasuk orang yang tidak terlalu spesial dalam pendidikan, biasa-biasa saja. Ya, prestasi yang besar pun tidak begitu ada. Cuman saya punya keinginan dan punya cita-cita. Saya harus menuntaskan pendidikan saya hingga perguruan tinggi. Nah, jadi motivasi itulah yang membuat saya meraih apa yang saya cita-citakan. Iya. Ya, dulu SMA saya di Bukit Tinggi, SMA Negeri 3 Bukit Tinggi. Oke, siapa nih Pekornas yang dari SMA 3 Bukit Tinggi? Jadi SMA Negeri 3 Bukit Tinggi itu dikatakan SMA dekat AUR ya, dekat AUR atau dekat terminal. Jadi hari-hari kami sekolah itu suara kendaraan itu ramai. Wah, iya. Tapi di situ anak-anak di situ itu punya potensi, punya persaingan cukup kuat, sehingga semuanya mengakibatkan prestasi situ juga baik. Jadi kompetitifnya tinggi ya Pak? Cukup tinggi di sana, karena termasuk salah satu SMA unggulan. Nah, kemudian saya melanjutkan kuliah di UNB. Kuliah UNB ini sebenarnya adalah pilihan yang tidak begitu prioritas. Jadi saya dulu karena kita unggulan, tahu lah, anak unggulan kan rata-rata pilihannya bukan ke Padang, pilihannya di Jawa. Dan saya mendapat kesempatan kuliah di UGM. Di UGM jurusan hukum. Cuma karena ada sesuatu lain hal tidak saya lanjutkan. Akhirnya pulang kampung dan ikut mencoba ikut namanya UMPTN. Sekarang namanya SB ya, SB, SS, sekarang dulu namanya UMPTN. Dan alhamdulillah lulus di pilihan pertama pendidikan ekonomi. Oh, berarti pendidikan ekonomi ini pilihan pertama Bapak? Pilihan pertama setelah tidak mengambil meneruskan di UGM. Ya, tapi pilihan prioritasnya bukan di UNB. Iya. Tapi walaupun begitu, rasa cinta itu mulai tumbuh ketika lulus di UNB pada pilihan pertama itu di pendidikan ekonomi. Jadi Pekornas Bapak juga salah satu alumni pendidikan ekonomi UNB nih Pekornas. Jadi awal-awal mungkin para Pekornas ketika milih Pekon belum tertanam rasa cintanya, tapi cinta itu akan tertanam ketika sudah menjalaninya. Benar banget. Ya, itu saya lihat. Jadi jangan hanya sekedar mengatakan tapi belum menjalani. Iya, benar. Akhirnya diterima di UNB kuliah selama 5 tahun. Ya, selama menjadi mahasiswa saya juga aktif hingga pernah menjabat sebagai ketua badan eksekutif mahasiswa tingkat universitas dan fakultas. Itulah awal-awalnya hingga akhirnya bisa meneruskan studi pada tahun 2004, masuk ke UNB itu tahun 99, selesainya 2004 dan diterima di sini tahun 2005. Jadi saya sudah hampir 19 tahun di UNB. Sudah lama ya Pekornas, dan kayak 1 tahun setelah lulus langsung diterima di bukan 1 tahun malah 2004 bulan Oktober
tamatnya bulan Januari 2005 diterimanya. Oke, belum sempat 1 tahun ya Pak langsung diterima di UNP. Iya. Keren banget gak sih Pekonas? Kenapa? Karena kita punya keinginan untuk menjadi tidak takut bersaing dengan siapapun. Alhamdulillah kita bisa diterima di UNP dengan jalur tes dan banyak rangkaian tes yang kita lalui untuk menjadi seorang dosen di UNP. Oke. Kemudian untuk S2-nya Bapak lanjut di mana nih Pak? Untuk S2 bidang Bapak kan pendidikan ekonomi, jadi mengambil fokus ke pendidikan tentang kajian kurikulum di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. UPI Bandung atau istilahnya dulu dikenal juga dengan IKIP Bandung. IKIP Bandung. Itu masih saudara kita. Jadi kalau IKIP itu hampir seluruh saudara kita itu ada IKIP Bandung, IKIP Padang, IKIP Jogja, ya IKIP Makassar. Kemudian setelah selesai di UPI Bandung tahun masuk 2008, ya, selesai 2010, 2011 saya coba lanjut mengambil bidang fokus ke manajemen. Saya mengambil magister manajemen, selesainya tahun 2013. Kemudian 2013, 2014 diamanahkan sebagai sekretaris prodi bersama Ibu Armida sebagai ketuanya. Nah, dan alhamdulillah duet kami berdua mengantarkan prodi ini memperoleh akreditasi terbaik untuk wilayah Sumatera. Nah, dari itu ya. Kemudian 1 periode sebagai sekretaris selesai 2015. 2016 saya melanjutkan studi S3 di Universitas Pendidikan Indonesia, konsentrasi manajemen, khususnya adalah manajemen sumber daya manusia. Oh, berarti di manajemen sumber daya manusia ya Pak? Iya. Langsung lanjut dari S2, langsung lanjut ke S3. Nah, lanjut langsung, ini ada jedanya. Ada jeda. MM-nya selesai tahun 2013. Kemudian melanjut ke S3-nya mulainya 2016 sampai selesai 2020. Baik, itu di UPI juga ya Pak Iya, S3-nya? di UPI Bandung. Oke. Kenapa tidak mencoba keluar tuh kemana? Ya, karena sudah tertanam rasa cinta tadi. Ya, jadi ketika Pekonas ini kalau memilih jurusan cinta dulu. Ya, kalau tidak punya rasa cinta, bagaimana kita akan menjalaninya? Dan cinta itu tidak sudah diucapkan, tapi dijalani. Benar, nah itu kan kunci ya, dijalani. Cinta itu tidak diucapkan. Sekarang kan lagi pada musim mengobrol janji dan cinta, tapi hati mereka dan mereka tidak pernah menjalani. Aduh ya, Pak. Ingat ya para Pekonas. Ya. Kira-kira begitu Zara. Jadi saya memang menjadi dosen itu sudah menjadi cita-cita dari awal. Dari dulu jadi guru malah. Jadi guru dulu. Jadi kita di kampung ini kan cita-citanya paling tinggi itu yang terbayang. Karena profesi guru itu adalah profesi yang terhormat. Nah, hanya di Indonesia aja kadang-kadang ada yang menganggap profesi itu tidak begitu bagus. Tapi di luar negeri, di Jepang, Finlandia, profesi guru profesi yang paling terhormat. Iya benar banget. Jadi saya tanamkan rasa cinta itu dan akhirnya memilih jalur sebagai dosen sebagai profesi. Oke. Nah Pekonas, boleh nih Pak kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah kan Bapak sebagai dosen dengan home base tata niaga dan di manajemen sumber daya manusia nih Pak. Selain dari itu ada nggak sih Bapak mengajar mata kuliah lain? Iya. Saya ngajarnya di 2 home base ya. Di manajemen S2 saya juga mengajar, kemudian juga di Magister Pendidikan Ekonomi S2, juga di S1 ya, karena bidang saya itu adalah manajemen sumber daya manusia. Nah, yang pendidikan juga saya ngajar karena MPD karena bidang saya kurikulum. Nah, di manajemen SDM di S2 saya mengajarnya adalah manajemen SDM, perilaku organisasi, pokoknya yang terkait dengan manajemen SDM lah. Ya. Kemudian di S2 kurikulum, ya saya juga mengajar kurikulum, ya, kemudian dan juga manajemen UMKM. S3 juga sekarang kami saya dengan tim dengan Pak Dr. Salizal, dengan Ibu Dr. Eka itu membina mata kuliah ilmu keperilakuan yang kajiannya juga manajemen sumber daya manusia. Jadi semuanya itu kajiannya tentang manusia. Ya, Oke. Nah Pak, lanjut lagi nih. Kan setelah kita nih mahasiswa mempelajari mata kuliah tadi, apa sih Pak manfaatnya bagi kita dalam kehidupan sehari-hari gitu Pak? Iya, mata kuliah itu sebenarnya kalau ditanya apa manfaatnya, yang jelas tentunya para Pekonas tidak akan mendapatkan manfaat secara langsung dalam bentuk materi ya. Materi dalam artian adalah apakah kamu memperoleh uang, memperoleh apa tidak.
Jadi dengan adanya mata kuliah itu tentunya ini akan memberikan bekal akademis, akan memperoleh bekal atau kemampuan akademis untuk menatap masa depan yang penuh dengan tantangan tadi. Dan orientasi utamanya tentu bukan hanya sekedar nilai. Nilai itu hanya konsekuensi dari proses yang telah dijalani. Jadi jangan pernah sekali-kali menganggap nilai itu tujuan utama, tetapi adalah apa kemampuan yang kita peroleh setelah memperoleh mata kuliah itu. Nah, saya memang terkenal dengan dosen yang suka ngasih tugas banyak. Iya. Dan betul ya. Dan saya hobi sekali ngasih dosen mahasiswa itu tugas banyak. Aduh. Tapi tugas itu adalah percayalah dari Anda oleh Anda untuk Anda. Untuk kita sendiri ya Pak. Dan saya sebenarnya salah satu tugas saya senang itu adalah menyuruh mahasiswa membuat mereview artikel. Nah, kenapa artikel? Karena artikel itulah yang menjadi hal yang menjadi tren sekarang dalam bisa mengembangkan kreativitas pikiran mahasiswa ya Pak. Karena membaca penelitian orang lain itu sangat bagus sekali. Terbuka. Ruang cakrawala berpikir yang lebih luas. Iya benar banget Pak. Jadi kita ini sebagai mahasiswa nggak apa-apa kalau misalkan dosen tuh ngasih tugas banyak-banyak ya Pak. Bagus tugas. Kalau nggak dikasih tugas, mahasiswa kan menjadi tidak menjadi tertantang. Pak. Oke, langsung aja nih Pak, lanjut lagi. Nah, setelah kita tamat nih Pak, nanti siapa sih Pak yang akan memakai lulusan tata niaga ini? Banyak ya. Jadi lulusan tata niaga kita ini, cair tata niaga atau manajemen bisnis ya. Sekarang di beberapa tempat kampus-kampus lain itu nama sudah diganti. Sudah diganti. Iya, kita aja mesti mempertahankan nama-nama jadul kayak gini ya. Harus ini harus berubah ya. Jadi tata niaga itu diganti dengan pendidikan manajemen bisnis. Nah, keren kan? Iya. Kalau administrasi perkantoran, enggak itu lagi namanya. Pendidikan manajemen perkantoran. Manajemen. Harus ada manajemen ya. Iya, karena memang kita aspek itu manajemen kan. Nah, manajemen bisnis atau tata niaga ini kemana? Ya, bekerjaannya atau lahan pekerjaannya. Kalau melihat kepada LO-nya, learning outcome-nya dan profil lulusannya, saudara pertama bisa menjadi praktisi bisnis. Ya. Yang kedua, saudara bisa menjadi analis bisnis, kemudian bisa juga menjadi pengajar, menjadi guru, bisa juga mengantarkan saudara pada menjadi dosen, bisa juga menjadi seorang wartawan yang menggeluti dalam hal bidang bisnis, jadi segala sesuatu yang terkait dengan bisnis itu bisa menjadi lahan pekerjaan bagi ahli tata niaga. Cuma karena dalam kita sarjana pendidikan, maka fokusnya tentu adalah lebih utama kepada pendidikan. Tapi kalau berpendidikan tidak berarti kalian mesti semua jadi guru kan. Struktur kurikulum di pendidikan kita itu kan 70% adalah mata kuliah bidang ilmu, 30% pendidikan. Jadi kalian bisa masuk ke berbagai bidang. Dan itu terbukti dari alumni para Pekoners ini yang di atas Anda, banyak yang bekerja tidak semua di sektor pendidikan. Iya benar. Jadi semuanya bisa. Jadi yang pertama itu tanamkan cinta dulu, jalani kecintaan itu, otomatis Anda akan menjadi orang yang bagian penting dari pendidikan ekonomi. Baik. Nah, Pekoners, jadi lulusan tata niaga ini pendidikan ekonomi tata niaga nggak hanya jadi guru, jadi bisa praktisi bisnis, analisis bisnis, jadi nggak harus jadi guru, tapi kembali ke kita kayak tanamkan rasa cinta itu pada pendidikan yang udah kita jalani ya Pak. Oke. Nah, yang terakhir nih Pak, sebagai dosen yang udah lama nih berkiprah di UNP, boleh dong Pak cerita-cerita tentang karya apa aja yang udah Bapak hasilkan? Iya, lama juga ya, 19 tahun itu lama ya. Oke. Seusianya Anda ya? Iya benar Pak. Nggak banyak sih ya. Kalau bicara karya saya nggak begitu banyak dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Malah saya termasuk orang yang kalah mungkin dalam hal pencapaian karya, reputasi teman-teman seangkatan, malah sudah dari profesor ya. Itu rekan kita sekarang itu seangkatan kami. Ibu Tri seangkatan kami. Seangkatan sama-sama diterima di UNP. Cuma Pak Rekan cepat ya, penelitiannya banyak sehingga cepat mendapatkan gelar profesor. Ya minta doanya juga lah pada Pekoners. Mudah-mudahan bisa mengikuti jejak sukses di kita. Amin. Ya. Karya-karya ya ada buku, alhamdulillah ada 4. Wow. Ya.
Keren banget Petronas. Ya, jadi nanti buku-buku itu sudah dicetak di Politik Nasional. Kan waktu mata kuliah ini ada pernah Pak sampai kena? Waktu di mata kuliah belum pernah ya? Belum kayaknya. Nanti pokoknya cetaknya nanti di alamat Google. Oke, boleh. Ketik aja namanya perilaku organisasi Rino Google ya, nanti akan keluar gitu. Ya, buku-bukunya. Ya. Juga ada menulis, dosen itu wajib menulis artikel di jurnal berreputasi. Baik. Nah, alhamdulillah di jurnal berreputasi baik Skopo sebelum Sinta sudah banyak tulisan-tulisan saya di sana dan itu bisa dibaca. Kajian tulisan saya itu banyak menulis tentang OCB. OCB. Pernah dengar OCB? Pernah Pak. Nah, OCB itu semacam ya kayak di makro ini OCB itu tinggi. Apa itu OCB itu? Kalian tidak dibayar tuh ini. Iya benar Pak. Tapi kalian mau melakukan lebih dari itu. Nah itulah. Iya. OCB itu orang yang ikhlas bekerja, tidak menuntut apa-apa, tetapi dia memiliki komitmen yang tinggi. Benar. Oke Pak. Nah, sebelum itu ada nggak sih Pak cerita lucu Bapak selama mengajar menjadi dosen di pendidikan ekonomi ini Pak? Cerita lucu ya? Iya. Kalau dikatakan lucu, saya khawatir kalau saya menceritakan cerita lucu, jatuhnya lucu. Kenapa Pak? Karena saya tidak bisa lucu. Apakah ini lucu atau enggak? Oke, boleh nambah cerita. Rasanya Kak ada ya, cerita lucu itu rasanya ada. Tapi ingin saya katakan menjadi dosen itu sesuatu yang sangat mengasihkan. Asik bagi Bapak. Apa mengasihkan? Karena setiap tahun saya bertemu dengan para mahasiswa-mahasiswa yang sedang. Iya, jadi jiwa-jiwa muda ya Pak. Yang putrinya, yang putranya. Jadi setiap tahun itu kami berganti terus pemandangan. Iya. Nanti ya sih. Iya Pak. Artinya adalah, jadi kita tidak pernah melihat yang tua-tua. Iya. Kita muda terus ya. Satu muda terus. Jadi selalu berhubungan dengan mahasiswa yang muda, jiwa kita menjadi muda, pemikiran kita menjadi update. Saya sangat banyak belajar istilah-istilah tentang ini, bahasa-bahasa gol itu juga dari anak-anak juga. Oke. Dengan anak saya kan sekarang SMA. Iya. Nah itu anak SD, satu orang SD, satu orang SMA itu bahasa-bahasa yang Gen Z kalian itu saya juga banyak peroleh dari mereka. Oke, gaul banget ya Bapak ini. Tidak dikatakan terlalu gaul juga tidak ya. Karena kalau itu nanti terlalu gaul nggak bisa mengikuti pula. Iya. Tapi yang jelas minimal beberapa istilah kalian itu menjadi kosakata yang harus Bapak pahami. Bapak tahu nongki nggak Pak? Pernah. Bukan tahu pernah. Ya pernah nongki Bapak. Oke. Oke ya. Gimana Bapak biasa nongki Pak? Saya orangnya tidak terlalu hobi berlama-lama ya. Tapi pernah ya. Dan itu, nah ini satu lagi bedanya saya dengan generasi Anda. Saya tidak melihat tempat itu bagus atau enggak, tapi saya lebih condong kepada masakan enak atau enggak. Benar Pak. Kalau masakan itu enak, walaupun di pinggir jalan, saya berani mau nongki berlama-lama di sana. Benar Pak, benar banget. Saya ayam bakar itu di mana enak, tapi saya tidak begitu tertarik kalau musiknya terlalu keras, suasana kafe itu terlalu ramai, saya tidak suka. Saya suka yang nongkinya di tempat-tempat yang kebanyakan orang-orang kebanyakan, dan situ saya menikmati enjoy di sana. Oke. Dan nongkinya bukan bersama dengan pacar. Oke. Nongkinya bersama dengan keluarga. Ya pasti deh. Oke. Itulah sahabat setia kita itu keluarga. Iya. Jadi nanti kalian nongki yang paling hebat itu dengan keluarga. Oke. Iya. Itu dikatakan orang yang quality time. Oke. Benar Pak. Ya. Iya. Kalau dengan pacar nanti duit yang si cowok pasti akan habis. Tapi dengan keluarga kita menghabiskan duit untuk keluarga kita. Iya benar. Oke Pekoners, kita udah seru-seruan bareng dan ngobrol nih. Selanjutnya kita bakal seru-seruan bareng dengan main game nih. Gimana Pak, kita boleh ya main game dulu? Iya, boleh. Nah, jadi gamenya rulesnya kita bakal berhitung dari 1 sampai 100. Tapi kebanyakan gak sih Pak kalau sampai 100? 20 aja. 20 aja. Oke, jadi kita bakal hitung 1 sampai 20. Jadi setiap kelipatan 3 kita akan tepuk tangan. Kita bergantian nih Pak hitungnya. Jadi pas tepuk tangan kita nggak boleh nyebutin nama angkanya. Oke, mulai dari Zara dulu kayak Pak. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17. 8. Ayo Pak. Oke, Bapak terjebak ya Pekoners. 14 ya.
Gimana nih Kak, kita ulang lagi atau gimana? Udah cukup aja. Oke. Bapak tenang ya guys, Bapak kurang konsen karena Bapak udah cerita panjang mungkin ya, jadi kurang konsentrasi. Oke, nggak apa-apa sih Pak. Terima kasih Bapak sudah mau main game. Oke Pekoners, kita cukupkan games kita kali ini. Nah, sebelum kita berpisah nih Pak, boleh dong kasih closing statement ke para Pekoners? Ya. Salah satu menumbuhkan rasa cinta kepada sebuah institusi atau jurusan adalah mulailah menjalani cinta itu dengan setulus hati. Kalau sudah tertanam rasa cinta setulus hati itu, maka derajat paling tinggi itu adalah Anda akan berkorban apapun demi institusi itu. Oke. Jadi kalau tidak pernah menjalaninya, tidak pernah ada kata pengorbanan untuk itu. Mulailah mengorbankan, mulailah menjalani dengan setulus hati mulai dari sekarang. Oke Pekoners, keren banget gak sih closing statement dari Pak Rino tadi ngena di hati para Pekoners di rumah nih. Nah Pekoners, jangan lupa ya buat terus nonton podcast Pendidikan Ekonomi di YouTube dan Spotify Pekon Podcast. Dan jangan lupa follow Instagram @labor_pekobis di sini. Oke Pak, sebelum kita closing nih Pak, boleh kita kasih tagline dulu ya Pak? Kalau Zahra bilang podcast Pendidikan Ekonomi, jawabnya the more you know, the more you grow. Oke Pak? Oke. Podcast Pendidikan Ekonomi, the more you know, the more you grow. Aku Zahra Maharani pamit dan saya sebagai narasumber Rino juga akan pamit dari ruang siar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.